tahun ini kita akan sulit. Tahun depan akan gelap. Yap, 2023 mungkin akan menjadi tahun yang berat buat kita semua karena dunia dan Indonesia sedang berada di ancaman resesi. Dan di video kali ini kita akan membahas apa sih itu resesi dan apa dampak resesi bagi kaum menang bending seperti saya dan mungkin sebagian dari kalian yang nonton. Apa sih itu resesi? Sederhananya, resesi adalah perlambatan ekonomi. Bagaimana resesi itu terjadi dan apa dampaknya bagi kita semua? Mari kita bahas satu persatu. Untuk mengetahui penyebab dari ancaman resesi yang akan kita hadapi, kita harus kembali ke tahun 2020, di mana saat pandemi COVID-19 terjadi, di saat itu kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Dan untuk memastikan agar kegiatan ekonomi terus berjalan, dari pemerintah memberikan beberapa kebijakan finansial seperti memberikan subsidi dan juga memberikan pinjaman dengan bunga rendah. Di sisi lain, jalur distribusi terganggu. Ada beberapa hal memang yang menjadi kendala Sehingga menyebabkan ketersediaan barang yang ada di pasaran berkurang. Ditambah lagi perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan stok energi dan gandum ke negara-negara Eropa menjadi terhambat. Tiga hal inilah yang menyebabkan inflasi menjadi tidak terkendali. Di beberapa negara, inflasi bisa mencapai antara 9 hingga 10%. Dan di Indonesia sendiri, diprediksi pada akhir tahun 2022, inflasi akan menyentuh angka 65%. Apa sih hubungan antara inflasi dan ancaman resesi yang akan terjadi? Salah satu cara untuk mengendalikan inflasi adalah dengan meningkatkan suku bunga. Ketika suku bunga meningkat, maka konsumsi masyarakat akan menurun. Seiring menurunnya konsumsi masyarakat, maka bisnis juga akan menurun. Dan di saat-saat momen inilah, jika penurunannya terlalu berlebihan, resesi bisa saja terjadi. Apa sih dampak dari penurunan ekonomi ini? Yang paling mudah untuk kita lihat dan yang paling mudah untuk kita amati adalah akan meningkatnya jumlah pengangguran dan kedua adalah berkurangnya lapangan pekerjaan. Dan beberapa bulan kebelakang kita sudah melihat beberapa perusahaan sudah mulai melakukan pemecatan terhadap karyawannya dan menahan rekrutmen untuk pegawai baru. Jadi tanda-tanda resesi ini sudah mulai terlihat sebenarnya. Apa sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi ancaman resesi di tahun 2023 ini? Menurut saya, sebagai kaum menang mending, yang harus kita persiapkan ada dua. Yang pertama, memperkuat dana darurat. Dan yang kedua adalah mengurangi hutang konsumtif. Yap, itu saja opiniku tentang ancaman resesi di tahun 2023. Marilah kita berharap semoga resesinya tidak terjadi. Tapi apapun itu, kita tetap harus bersiap. Semangat guys. Bye.